akan belajar tentang Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa sih yang tahu pengertian beriman kepada Rasul Allah? Oke, bagus. Akan saya terangkan lagi bahwa pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu memang benar-benar diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Perlu kalian ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda. Di sini akan saya jelaskan bahwa pengertian Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan dia tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu memiliki pengertian manusia pilihan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan dan menerima firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia wajib menyampaikan firman tersebut kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Ayo, siapa yang tahu ada berapa sih jumlah para nabi dan rasul itu? Oke, jumlah para nabi dan rasul itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad, kalau para nabi berjumlah sekitar 124.000 orang, sedangkan para rasul itu berjumlah 315 orang. Nah, dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan bahwa nabi itu berjumlah 124.000 orang, sedangkan rasul hanya berjumlah 312 orang. Nah, di antara rasul-rasul tersebut ada namanya Rasul Ulul Azmi yang meliputi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Sekarang kan kalian sudah mengetahui tentang pengertian Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul Allah, yang kedua yaitu sifat mustahil, yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ada berapa sih sifat yang wajib bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, benar sekali. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu sidik. Sidik itu diartikan sebagai orang yang benar, bahwa Rasul itu memang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, telah kita baca tentang kisah-kisah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya mereka itu merupakan orang-orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Apabila ia diberikan sesuatu, maka ia akan menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan wahyu. Yang terakhir yaitu fatona. Fatona itu artinya cerdas, bahwa sesungguhnya seluruh rasul itu diberikan kecerdasan. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, ketika Ka'bah itu selesai dibangun, maka setiap suku atau ketua kelompok itu mereka itu berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di sana. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad itu ke sebuah kain, kemudian memanggil ketua-ketua kelompok atau suku untuk memegang setiap ujung kain tersebut, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Yang kedua yaitu sifat mustahil bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa sih yang tahu apa pengertian sifat mustahil itu? Ya, benar sekali.
Sifat mustahil itu diartikan sebagai sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul. Sifat mustahil ini sendiri merupakan kebalikan atau lawan dari sifat wajib bagi rasul. Nah, jadi sifat mustahil ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu al-kizib. Al-kizib itu artinya pendusta atau pembohong. Nah, itu tidak mungkin ya, karena sejatinya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan orang yang dapat dipercaya. Jadi dia tidak mungkin berkata dusta. Yang kedua yaitu al-khianah. Al-khianah ini diartikan sebagai khianat. Itu juga tidak mungkin, karena Rasul itu merupakan orang yang dapat dipercaya. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya akan ia sampaikan kepada umatnya. Yang ketiga yaitu al-kitman. Al-kitman ini artinya menyembunyikan sesuatu. Itu juga tidak mungkin, karena Rasul ini apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menyampaikan langsung kepada umatnya tanpa kurang satupun. Yang terakhir yaitu al-balada. Al-balada ini sendiri artinya adalah bodoh. Itu juga tidak mungkin, karena Rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh umatnya. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz ini sendiri diartikan sebagai sifat kemanusiaan, bahwasanya Rasul itu sama seperti makhluk lainnya. Ia merasakan yang namanya lapar, merasakan haus, senang, sedih, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan Rasul itu sendiri akan meninggal sama seperti makhluk yang lainnya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 33. Di situ dijelaskan secara singkatnya bahwa Rasul itu sama seperti makhluk biasa. Ia makan sama seperti apa yang kita makan. Ia minum sama seperti apa yang kita minum. Selain ketiga sifat yang telah dijelaskan tadi, ada 2 sifat yang juga hanya dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama yaitu ismatur Rasul. Nah, ini diartikan sebagai bahwa Rasul itu merupakan orang yang maksum, yaitu orang yang terhindar dari perbuatan dosa dan salah. Yang kedua yaitu itimazur Rasul. Itu diartikan bahwa Rasul itu merupakan orang yang berkomitmen terhadap apa yang dia ajarkan. Ia berdakwah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan rintangan, ia juga tidak akan mundur. Tadi kan kita sudah mempelajari 2 materi. Sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa sih yang tahu apa tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya? Ya, benar sekali. Tugas pertama yaitu menyampaikan risalah kepada umat manusia. Yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid. Yang ketiga yaitu memberikan kabar gembira. Yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang benar. Yang kelima yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Yang terakhir yaitu sebagai hujah bagi manusia. Nah, dari semua materi yang telah kita jelaskan tadi, ayo siapa sih yang tahu hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya sudah dijelaskan di sini. Hikmah yang pertama yaitu makin sempurna imannya. Yang kedua yaitu terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat yaitu memiliki teladan di dalam hidupnya. Yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana sih cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang pertama yaitu cara menerapkannya, menjunjung tinggi risalah yang dibawa para rasul. Apapun yang diajarkan oleh para rasul, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaksanakan seruannya untuk beribadah. Nah, segala bentuk-bentuk ibadah itu harus kita kerjakan. Itu sebagai sarana untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu giat dan rajin bekerja. Karena apa? Karena orang yang beriman kepada Rasul, dia tidak akan mungkin malas dalam bekerja. Ia akan bersemangat dalam bekerja, ataupun dalam menuntut ilmunya ia juga akan bersemangat. Yang keempat dan terakhir yaitu selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai tuntunan Rasul. Kita harus menjadi orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, orang yang tidak ingkar janji kepada orang lain, dan juga seluruh perbuatan lainnya, perbuatan baik-baiknya kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu hikmah dari kita mempelajari tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu cara menerapkan apa yang kita pelajari tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kehidupan sehari-hari. Demikianlah ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.